tadi dalam menanggapi situasi ini, baik itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, rakyat ini sepertinya sudah mulai putus asa untuk memberikan kritik atau teguran. Kemudian demikian juga pemerintah tidak membuka ruang-ruang komunikasi yang cukup intens dengan elemen-elemen masyarakat. Bagaimana oposisi katanya tadi sudah mulai berkurang. Walaupun ini ada upaya by design atau tidak, ini tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabarakatuh. Yang terhormat Bapak Safiuddin Sarjana Sosial sebagai salah seorang anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dari Dapil Madura, para kiai, para habaib, dan para tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Sengaja banyak kami undang. Dalam istilahnya teman-teman itu RRC, ini bukan Republik Rakyat Cina, tapi Ring Road Connection. Dan juga teman-teman media, teman-teman aktivis, dan mahasiswa yang juga berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semuanya saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Sebelum saya memberikan pemaparan tentang bagaimana kondisi terkini, entah itu di lingkungan lokal, regional maupun nasional. Kalau internasional itu terlalu jauh, karena itu biar urusan NATO dengan Rusia nih. Kita bahas yang nasional ke bawah aja. Perlu kami ungkapkan bahwa istilah ngopi ini kita kedepankan agar tidak timbul interpretasi yang bermacam-macam, apalagi dengan munculnya dua gambar di background yang mungkin karena kondisi ini tidak bisa nampak. Tadi panggungnya di sana ada dua gambar saya dengan gambarnya Mas Safi ini. Ya, ini biar tidak timbul interpretasi macam-macam. Apalagi dalam situasi yang sudah mulai memanas ini. Insya Allah kita tampilkan kopi, karena dengan kopi ini sehitam apapun, manis dan pahit itu akan menyatu saat kopi ini sudah hangat, maka akan nikmat untuk dinikmati. Ketika panas, tentu itu tidak begitu nikmat, tunggu hangatnya. Nah, ini kondisi yang ingin kita kedepankan agar tidak memunculkan interpretasi atau kelompok-kelompok yang menganggap ini nuansanya politis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang dipaparkan oleh saudara moderator Dr. Muhaimin tadi, bahwa kondisi demokrasi di Indonesia ini mulai agak kritis. Seandainya stadium ini mungkin masih stadium 1 atau 2. Namun kalau tidak segera ditangani dengan memunculkan kesadaran-kesadaran civil society, maka ini akan semakin tergerus demokrasi kita ke depan. Dan ini tidak sehat untuk generasi-generasi muda ke depan. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah surah di dalam Al-Quran yang cukup pendek, di mana Allah memberikan warning kepada kita 1400 tahun lebih yang lalu
dengan ungkapan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya tidak ingin membahas terlalu panjang tentang bagaimana Allah bersumpah dengan waktu yang disebut waktu asar, dan saya hanya ingin mengulas ke belakangnya ini sebagai landasan berpikir kita tentang bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara di dalam rangka berdemokrasi ke depan. Allah menggambarkan innal insana lafi khusrin, bahwa manusia berada di dalam kerugian, entah itu kerugian materi, entah itu kerugian kesehatan, entah itu kerugian kehidupan, terutama kerugian kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memberikan istisnaya dengan illal ladzina, kecuali yang tidak rugi, alladzina, kelompok golongan masyarakat, amanu, yang beriman kepada Allah. Dengan kokohnya iman itu menjadi landasan yang pertama. Wa amilus salihat, dan berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, dalam rangka amilus salihat inilah kita semua berjuang, kita semua berpolitik, kita semua berprofesi, kita semua menjalani kehidupan. Bagaimana kita berupaya agar bisa memberikan kebaikan di luar diri kita, sekecil apapun harus kita lakukan. Amilus shalihat, itu konsepnya. Kemudian konsep berdemokrasinya di ayat yang terakhir ini, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan saling mengingatkan di dalam urusan kesabaran. Saling mengingatkan ini artinya ada komunikasi, ada interaksi, ada diskusi, ada sharing, tukar pendapat. Ketika saya salah, teman saya menegur saya. Demikian juga sebaliknya. Bahkan ketika ditegur pun masih ada kesempatan kita untuk membantah, memberikan penjelasan, memberikan tabayun. Nah, hal seperti ini saat-saat sekarang yang mungkin tidak seimbang, ada ketimpangan. Katanya saudara moderator tadi, dalam menanggapi situasi ini, baik itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, rakyat ini sepertinya sudah mulai putus asa untuk memberikan kritik atau teguran. Kemudian demikian juga pemerintah tidak membuka ruang-ruang komunikasi yang cukup intens dengan elemen-elemen masyarakat. Bagaimana oposisi katanya tadi sudah mulai berkurang. Walaupun ini ada upaya by design atau tidak, ini tidak sehat. Saya lihat di Bangkalan, kalau dulu ada kelompok-kelompok seperti Mas Aliman, mana Mas Aliman itu, wah itu tokoh oposisi yang luar biasa, sampai mobilnya itu kena batu dulu. Kemudian ada ini Mas Muzaki, mana Mas Muzaki dari Modung, itu tokoh oposisi yang luar biasa, sampai ada pembacokan dan semacamnya. Dulu oposisi itu hidup sebagai penyeimbang dari kekuasaan yang cenderung otoriter, dan ini sehat untuk demokrasi masyarakat. Nah, sekarang saya lihat tokoh-tokoh oposisi di Bangkalan ini sudah mulai berkurang. Terakhir sudah masih bercahaya ini ada Mas Risang ini, tapi nampaknya sekarang sudah punya profesi yang cukup menyibukkan beliau, sehingga sudah tidak terdengar lagi merdunya suaranya Mas Risang di atas mobil pickup yang bertuliskan ra dengan sound systemnya, walaupun sendirian masih tegak berdiri di pinggir jalan. Nah, sekarang sudah tidak ada yang seperti beliau ini. Nah, kondisi-kondisi begini ini memang
Mungkin dalam sudut pandang yang berbeda, ada yang memandang ini positif, ini kan berarti kondusif di Bangkalan Kiai. Sudah tinggal bagaimana pembangunan ini terus jalan. Nah masalahnya, betul memang tenang di Bangkalan, tapi saking tenangnya tidak ada gerakan dan pembangunan sama sekali di tingkat desa dan semacamnya. Nah ini kan tidak sehat jadinya. Namun ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan berarti bahwa pemerintahan yang ada sekarang ini jelek, tidak. Bisa jadi pemerintahan yang sekarang ini menunggu respon dari masyarakat. Nah kalau kita semua saling menunggu, saling diam, ya akhirnya akan begini-begini terus. Generasi-generasi muda kita, anak kita, cucu kita yang akan mengganti posisi-posisi kita ke depan, lalu mendapatkan PR yang cukup banyak. Nah oleh karena itu sengaja saya ajak untuk ngopi ria Mas Safiuddin Asmoro. Selain beliau memang dulu dekat dengan kekuasaan dan berseberangan dengan saya sebagai oposisi. Nah sekarang kita duduk bersama, ayo Bangkalan ini bagaimana ke depan. Nah nanti kita bicara bersama yang enak bagaimana. Nah mungkin itu sebagai landasan dari pemikiran yang nanti akan dilanjutkan oleh Mas Safiuddin Asmoro terkait tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dimana sekarang banyak fenomena-fenomena, mulai dari minyak goreng dan terancam ini gula ke depan menjelang bulan Ramadan, ketersediaan stok bagaimana. Nah kalau negara kita yang kata orang cukup kuat ini mengurusi minyak goreng saja tidak mampu, apalagi ngurusi orang yang menggoreng, kan jadi ruwet ini. Makanya gampang digoreng akhirnya media sosial dan semacamnya. Ini hal yang harus kita pikirkan bersama sehingga nantinya ke depan kita berbangsa dan bernegara sebagai landasan kehidupan kita. Dari ayat tadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita bisa benar-benar lakukan sehingga kita tidak termasuk minal khasirin. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sementara, nanti kita diskusi bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat bintang itu bersinar-sinar. Nah, Ring Road ini cukup menjadi langitnya saja. Biarkan bintang menari di langit kita, biarkan rembulan dan matahari juga berada di wawasan langit kita. Insya Allah langit ini akan selalu menaungi Bangkalan, Madura dan bangsa Indonesia. Terkait apa yang menjadi gagasan dan statement dari Pak Jalil bahwa kutub-kutub yang ada ini memang harus bersatu. Karena dengan kutub yang bersatu inilah menjadi kekuatan magnet yang menjaga bumi. Kutub utara dengan kutub selatan ini bersatu walaupun tempatnya berpisah. Mas Safi ada di DPR RI, Mas Latif, Kiai Latif ada di Bupati, saya ada di PBNU, kemudian beberapa teman-teman dari New Connection tersebar di berbagai partai, dan PKB sebagai partai dan anak sulung dari NU. Tidak tahu ada anak bungsunya, tidak tahu. Yang jelas PKB ini adalah anak dari Nahdlatul Ulama. Ini fakta sejarah. Dan apakah ini tidak menyalahi TOP 26? Tidak, tentu saja. Karena NU-nya tidak menjadi partai politik. Tapi kalau melahirkan anak partai politik kan bisa-bisa saja. Atau memiliki partai politik yang lain yang dipakai karena kepentingan-kepentingan tertentu, ya bisa saja. Kemarin ada Nasdem di sini. Ya kita kalau Nasdem memang lagi dibutuhkan oleh NU dan bisa membawa kemaslahatan bagi warga NU, ya monggo masuk dalam lingkaran NU Connection tadi itu, tidak masalah. Namun perlu ditekankan PKB adalah milik NU, itu tidak bisa dikritik oleh sejarah. Dan PKB ini adalah instrumen politik dari Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya PBNU menganggap PKB, diam dulu, kita sekarang lagi perlu partai ini A, B, C, ya monggo, tentu sebagai anak tidak bisa membantah orang tua. Namun fakta tetap mengatakan bahwa PKB adalah milik
NU. Jangan dibalik bahwa NU milik PKB seperti kemarin-kemarin, ya jangan. Kita harus kembali kepada sejarah, kembali kepada realita bahwa PKB adalah milik NU. Dan tentu sebagai pemilik, ya pasti akan berpikir bagaimana miliknya ini ke depan akan menjadi yang terbaik, insya Allah. Insya Allah itu. Amin, Allahumma amin. Kemudian terkait kepada urusan-urusan yang lain, khususnya yang disabilitas, saya sangat mengapresiasi ini Mas Aziz. Beliau ini pejuang teman-teman yang punya kekurangan dari segi fisik, baik itu penglihatan, tunarungu, tidak bisa mendengar, tidak sempurna jalan, baik kaki maupun tangannya. Mas Aziz adalah pejuang teman-teman disabilitas di Bangkalan, di Madura, dan insya Allah saya akan selalu mendoakan dan saya akan selalu siap bersama dengan Mas Aziz dan teman-teman disabilitas. Apapun nanti keluhannya, kita akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk tadi ada 365 yang harusnya menerima bantuan, entah bantuan itu turun atau tidak, kok hanya 10%-nya yang diberikan. Nah, mestinya ini menjadi pemikiran kita bersama, entah itu bagian dari masyarakat, bagian dari pemerintah, teman-teman legislatif dan semacamnya. Tapi khususnya teman-teman media, ini kan isu yang sangat seksi untuk diungkap ini, sehingga nanti kekuatan media mungkin bisa membantu dan membuka mata hati dari orang-orang yang memang punya kewenangan untuk menyalurkan bantuan ini. Nah, terima kasih Mas Aziz, dan kepada teman-teman sekalian terima kasih. Dan ini merupakan upaya awal dari saya untuk membuka kebuntuan komunikasi di Kabupaten Bangkalan. Insya Allah kedepannya dari elemen-elemen yang lain atau dari komunitas-komunitas yang lain akan selalu bersinergi membangun sebuah pertemuan-pertemuan macam ini, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, atau bahkan tingkat desa sekalipun, sehingga kedepannya masyarakat ini benar-benar mengerti hak-hak politiknya, hak-hak ekonominya, dan hak-hak sipilnya, sehingga ke depan negara kita Republik Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang kuat sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Amin, Allahumma amin. Demikian barangkali tambahan dari saya sekaligus closing statement dari teman-teman saya. Apakah Mas Syafi ada closing statement? Monggo, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.